tidak semua pendakian berakhir di puncak. Beberapa, justru dimulai dari sana. Gunung Kendali bukan gunung yang terkenal angker. Jalurnya jelas, pemandangannya indah, dan banyak pendaki yang menganggapnya sebagai jalur yang aman untuk dilewati. Tidak ada cerita besar, tidak ada larangan khusus, tidak ada tanda bahaya yang mencolok. Namun ada satu hal yang jarang disadari. Tidak semua orang benar-benar sampai di puncak yang sama. Beberapa pendaki mengaku sudah mencapai puncak, tapi tidak menemukan penanda apapun. Tidak ada plang, tidak ada bukti, hanya tempat yang terasa familiar. Seolah mereka pernah berdiri di sana sebelumnya. Awalnya mereka mengira itu hanya perasaan, lelah, halusinasi, atau sekadar sugesti karena terlalu lama di jalur. Namun semuanya berubah saat mereka mulai turun, dan kembali ke tempat yang sama. Puncak yang sama, berulang, tanpa jalan keluar. Ini bukan cerita tentang tersesat. Ini tentang sesuatu yang lebih halus, yang tidak mengejar, tidak menakuti, tapi mengulang. Dan setiap pengulangan, meninggalkan sesuatu. Jika kamu suatu hari mendaki, dan merasa sudah sampai di puncak, pastikan satu hal, kamu tidak pernah kembali ke sana lagi. Karena jika itu terjadi, mungkin, itu bukan pertama kalinya kamu berdiri di sana. Pendakian Gunung Kendali dimulai dengan biasa saja. Rian, Bagas, Tio, dan Sari berangkat pagi hari dengan target sederhana, mencapai puncak sebelum matahari terbenam. Gunung ini tidak terlalu tinggi, jalurnya jelas, dan sering direkomendasikan untuk pendaki menengah. Katanya view sunrise di sini bagus banget, kata Sari sambil tersenyum. Kalau kita gak nyasar, balas Bagas santai. Rian yang memimpin hanya mengangguk. Selama kita ikut jalur, aman. Tio di belakang mereka sibuk dengan kameranya, sesekali mengambil gambar sepanjang perjalanan. Semua terasa normal, terlalu normal. Mereka tiba di puncak pertama menjelang sore. Langit mulai berubah warna, angin terasa lebih dingin. Di depan mereka, hamparan luas pemandangan gunung lain yang terlihat samar di kejauhan. Kita sampai, seru Sari. Bagas langsung menjatuhkan tasnya. Akhirnya, Rian tersenyum tipis. Lumayan cepat. Tio mengangkat kameranya. Ini bagus banget. Mereka berempat berdiri di puncak itu, menikmati suasana. Tidak ada pendaki lain. Sepi, tapi masih terasa wajar. Sampai Sari berkata pelan, "Kok, gak ada penanda ya?" Semua langsung memperhatikan. Benar, tidak ada plang, tidak ada tanda puncak, tidak ada apapun yang menunjukkan ini adalah titik tertinggi. Harusnya ada, kata Rian. Gunung gini biasanya pasti ada. Bagas mengangkat bahu. Mungkin rusak atau jatuh. Mereka mencoba mengabaikannya. Setelah beberapa saat, Rian mengambil keputusan. Kita turun sedikit, cari spot buat camp. Semua setuju. Mereka mulai turun dari sisi lain puncak. Langkah demi langkah. Jalur masih jelas, masih aman. Tidak ada yang aneh. Sekitar 20 menit berjalan. Tio yang paling belakang tiba-tiba berhenti. Apa? Tanya Bagas. Tio menunjuk ke depan. Ini, perasaan. Mereka semua melihat ke arah yang sama. Dan langsung membeku. Di depan mereka, terlihat puncak. Puncak yang sama, dengan bentuk yang sama, dengan batu yang sama, dengan posisi yang sama seperti tadi. Gak mungkin, bisik Sari. Rian langsung menggeleng. Kita kan turun. Bagas mencoba tertawa. Mungkin muter doang, namun tidak ada yang benar-benar percaya. Karena jalur yang mereka lewati, jelas menurun. Tidak mungkin kembali ke titik yang sama. Mereka akhirnya sampai lagi di puncak itu. Tempat yang sama, langit yang sama, angin yang sama, dan bekas langkah kaki mereka sendiri, masih ada. Tio langsung merinding. Itu jejak kita. Sari mundur perlahan. Berarti, kita balik lagi ke sini. Rian mencoba tetap tenang. Tenang, mungkin jalurnya melingkar. Gak mungkin secepat ini, kata Bagas. Hening, sampai akhirnya, Tio mengangkat kameranya. Gue tadi foto di sini. Ia membuka hasil foto, menunjukkan ke mereka, gambar puncak, normal. Namun saat ia geser ke foto berikutnya, tangannya berhenti. Ini, suaranya pelan. Mereka semua melihat. Di foto kedua, masih puncak yang sama. Tapi, ada sesuatu yang berbeda. Di kejauhan, terlihat 4 sosok, berdiri, menghadap ke arah kamera. Wajahnya, tidak terlihat jelas. Namun bentuknya, sama seperti mereka. Sari langsung menutup mulutnya. Itu, kita.
Tio menggeleng pelan. Gue gak inget ada orang lain. Rian menatap foto itu lama. Lalu berkata pelan, kita baru pertama kali sampai sini. Ia berhenti, menelan ludah. Kan, tidak ada yang menjawab. Karena saat itu, mereka mulai sadar, ini mungkin bukan puncak pertama mereka. Dan kemungkinan, bukan yang terakhir. Mereka berdiri lama di puncak itu. Tidak ada yang langsung berbicara. Mata mereka bergantian melihat foto di layar kamera dan pemandangan di depan. 4 sosok di foto itu, masih membekas di pikiran. Coba perbesar, kata Rian pelan. Tio menzoom gambar itu perlahan. Semakin dekat, semakin jelas. Dan saat bentuk wajah mulai terlihat, semua langsung mundur sedikit. Itu, kita, bisik Sari. Tidak ada yang membantah. Pakaian yang sama, tas yang sama, bahkan posisi berdiri, mirip. Bedanya, mereka di foto itu hanya berdiri diam, menghadap kamera, tanpa ekspresi, seolah sudah menunggu. Ini pasti editan atau glitch, kata Bagas cepat, mencoba mencari logika. Gue gak ngedit apa-apa, jawab Tio. Rian mengambil napas panjang. Kita turun lagi, jangan lama di sini. Tidak ada yang menolak. Kali ini mereka memilih arah yang berbeda dari sebelumnya. Turun, lebih cepat, lebih fokus. Tidak ada yang bercanda lagi. Beberapa menit berjalan, jalur terasa normal, menurun, tanah lembab, akar pohon terlihat jelas. Semuanya seperti jalur gunung biasa. Sampai Sari berbicara pelan, perasaan, kita belum pernah lewat sini. Memang belum, jawab Bagas. Tapi, rasanya kayak, Sari tidak melanjutkan. Seperti deja vu, tapi lebih kuat, lebih nyata. Langkah mereka semakin cepat, seolah ingin menjauh sejauh mungkin dari puncak itu. Namun semakin lama, suasana mulai berubah. Hutan terasa lebih sepi, tidak ada suara burung, tidak ada angin, hanya langkah mereka sendiri. Dan perasaan, diikuti. Tiba-tiba, Rian berhenti. Kenapa? Tanya Bagas. Rian menunjuk ke depan. Lihat itu, semua menatap ke arah yang sama. Dan lagi-lagi, mereka membeku. Di depan mereka, terlihat puncak yang sama, dengan batu yang sama, dengan posisi yang sama, seperti sebelumnya. Sari langsung gemetar. Gak mungkin. Bagas menggeleng cepat. Kita jelas turun, ini gak masuk akal. Tio perlahan mengangkat kameranya lagi. Tangannya sedikit bergetar. Gue foto lagi. Klik. Ia langsung membuka hasilnya. 1 foto. Puncak. Kosong. Ia geser ke foto berikutnya. Dan napasnya langsung terhenti. Enggak, bisiknya. Apa? Tanya Rian. Tio menunjukkan layar. Di foto itu, puncak yang sama. Tapi sekarang, jumlah sosoknya bertambah. Bukan 4 lagi, melainkan 8. 4 di depan, 4 di belakang. Semua berdiri diam, menghadap kamera, dengan posisi yang sama. Seperti bayangan yang berulang. Sari langsung mundur. Mereka nambah. Bagas menelan ludah. Berarti, tidak ada yang melanjutkan, karena mereka semua tahu jawabannya. Setiap kali mereka kembali ke puncak, sesuatu bertambah. Dan yang lebih mengerikan, mereka tidak tahu yang mana yang asli, dan yang mana yang sudah pernah sampai di sini sebelumnya. Mereka tidak langsung bergerak. 8 sosok di foto itu masih terbayang jelas. 4 di depan, 4 di belakang. Semua diam, semua sama. Seolah setiap kali mereka sampai di puncak, ada versi mereka yang tertinggal. Atau tersalin. Gue gak mau balik lagi ke sana, kata Sari pelan. Masalahnya, kita selalu balik, jawab Bagas. Rian menatap jalur di depan. Kali ini kita tandai jalan. Ia mengambil pisau kecil dari tasnya, lalu menggores batang pohon di samping jalur. 1 tanda, jelas. Kalau kita lewat sini lagi, berarti kita muter, katanya. Tio mengangguk. Gue juga bakal terus foto. Mereka mulai berjalan lagi, lebih hati-hati, lebih waspada. Beberapa menit pertama, mereka masih melihat tanda goresan itu di belakang. Artinya, mereka benar-benar menjauh. Harapan mulai muncul. Kayaknya berhasil, kata Bagas. Namun belum sempat rasa lega itu bertahan lama. Rian tiba-tiba berhenti lagi. Lebih pelan kali ini, seolah tidak ingin mempercayai apa yang ia lihat. Jangan bilang, bisik Tio. Tidak perlu dijawab, karena di depan mereka, terlihat pohon dengan goresan. Tanda yang sama,
Persis. Di tempat yang sama, Sari langsung memegang kepala. Kita, muter lagi. Gak mungkin secepat ini, kata Bagas. Rian mendekat ke pohon itu. Memastikan, ia menyentuh goresan itu. Masih segar, masih baru. Itu, tanda mereka sendiri. Artinya, mereka tidak bergerak maju, tidak juga mundur. Mereka, hanya kembali. Tio dengan cepat mengangkat kamera. Gue foto lagi. Klik, ia membuka hasilnya. Satu foto. Pohon bertanda. Ia geser ke foto berikutnya. Dan tubuhnya langsung kaku. Rian, suaranya pelan. Apalagi, tanya Rian. Tio tidak menjawab. Ia hanya menunjukkan layar. Di foto itu, bukan hanya pohon, bukan hanya jalur, tapi, ada mereka, lebih banyak lagi. Bukan 8, bukan 12, tapi, penuh. Berderet di sepanjang jalur, puluhan, semua versi mereka, berdiri diam, menghadap kamera, dengan wajah kosong, seolah, sudah lama ada di sana. Menunggu, Sari jatuh terduduk. Aku gak kuat. Bagas mundur perlahan. Ini bukan muter. Rian menatap foto itu dengan napas berat. Ini, katanya pelan, pengulangan, hening. Setiap kita sampai puncak, lanjutnya. Kita gak benar-benar pergi. Tio menelan ludah. Sebagian dari kita, tetap di sana. Dan yang jalan sekarang, kata Bagas. Cuma salah satu versi. Kalimat itu membuat semuanya terasa runtuh. Karena artinya, mereka bukan yang pertama, bukan juga yang terakhir. Tiba-tiba, angin dingin berhembus. Untuk pertama kalinya sejak lama. Daun-daun bergerak pelan, dan dari arah puncak, terlihat sesuatu. 4 sosok, berjalan turun, pelan, menuju mereka. Sari langsung gemetar. Jangan bilang, semakin dekat, semakin jelas. Wajah mereka mulai terlihat, dan saat jarak tinggal beberapa meter, tidak ada lagi yang bisa menyangkal. Itu, mereka, versi lain, dengan wajah pucat, mata kosong, dan langkah yang tidak ragu. Seolah, mereka sudah tahu jalan, dan sekarang, mereka datang, untuk menggantikan. Mereka semua mundur bersamaan. 4 sosok itu terus berjalan mendekat. Langkahnya tenang, teratur, seolah tidak ada keraguan sama sekali. Berbeda dengan mereka, yang sekarang bahkan tidak yakin, apakah masih manusia yang sama seperti saat memulai pendakian. Jangan dekat, teriak Bagas. Sosok di depan, yang menyerupai Rian, tetap berjalan. Tidak berhenti, tidak merespon, hanya menatap lurus ke arah mereka. Rian menggenggam pisau kecilnya lebih erat. Kalau mereka nyerang, kita lawan. Namun dalam hatinya, ia tahu, melawan apa? Melawan diri sendiri. Jarak semakin dekat, sekarang hanya beberapa langkah. Sari menutup mata, tidak sanggup melihat. Tio gemetar, kameranya masih tergenggam, tapi ia tidak berani mengangkatnya lagi. Dan saat akhirnya, kedua kelompok itu berhadapan. Tidak terjadi apa-apa, tidak ada serangan, tidak ada benturan. Sosok-sosok itu berhenti. Tepat di depan mereka, saling menatap. Versi yang sama, wajah yang sama, namun terasa kosong. Rian memberanikan diri berbicara. Kalian, siapa? Sosok di depannya, yang persis seperti dirinya, perlahan mengangkat kepala. Dan menjawab, kalian, sunyi. Sari langsung menangis. Gak mungkin. Bagas menggeleng keras. Ini mimpi, ini pasti mimpi. Tio mundur 1 langkah. Kalau mereka kita, ia tidak melanjutkan. Karena jawabannya, terlalu jelas. Sosok Rian di depan melangkah lebih dekat. Setiap kali sampai puncak, katanya pelan. Kalian tinggal di sana. Rian menatapnya dengan marah. Terus kita yang sekarang. Sosok itu tersenyum tipis. Kalian, yang lanjut. Lanjut kemana? Bentak Bagas. Tidak ada jawaban. Hanya tatapan. Tiba-tiba, Tio mengangkat kameranya dengan cepat. Ia memotret tanpa berpikir. Klik, refleks. Ia langsung melihat hasilnya. Dan wajahnya, langsung pucat. Rian menoleh. Apalagi, Tio menunjukkan layar. Di foto itu, 2 kelompok itu tidak lagi berhadapan. Tidak ada jarak, tidak ada 2 sisi. Yang ada hanya 1 barisan panjang. Puluhan, bahkan ratusan mereka. Semua berdiri rapat, tanpa celah. Seolah, mereka bukan 2 kelompok, tapi 1, yang terus bertambah. Sari menjerit, kita gak bisa keluar. Bagas menarik napas kasar. Kalau terus begini, Rian menatap sosok di depannya. Gimana cara berhenti?
Tanyanya. Sosok itu diam beberapa detik, lalu menjawab, berhenti sampai puncak. Hening. Kita udah di puncak, teriak Bagas. Sosok itu menggeleng pelan. Bukan yang itu. Angin dingin kembali berhembus, lebih kuat, dan perlahan. Di belakang sosok-sosok itu, muncul sesuatu. Puncak lain, lebih tinggi, lebih gelap, lebih jauh. Belum pernah mereka lihat sebelumnya. Sari mundur perlahan. Masih ada puncak lain. Rian menatap ke arah itu. Nafasnya berat. Berarti, katanya pelan, kita belum selesai. Sosok di depannya tersenyum. Kalian gak akan pernah selesai. Kalimat itu jatuh seperti beban. Karena untuk pertama kalinya, mereka mulai sadar, ini bukan tentang tersesat, bukan tentang jalur yang salah, tapi tentang sesuatu yang tidak ingin mereka pergi. Dan selama mereka terus mencari puncak, mereka akan terus mengulang, dan setiap pengulangan akan meninggalkan lebih banyak dari mereka di belakang. Mereka semua menatap puncak yang baru itu. Lebih tinggi, lebih gelap, dan terasa tidak seharusnya ada. Angin yang berhembus dari arah sana membawa dingin yang berbeda. Bukan sekadar suhu, tapi perasaan. Seperti sesuatu menunggu. Kalau kita ke sana, kata Bagas pelan, ini bakal selesai. Tidak ada yang langsung menjawab. Rian masih menatap puncak itu. Lalu akhirnya berkata, kita gak punya pilihan. Sari langsung menggeleng. Kalau itu cuma jebakan lagi gimana? Kalau kita diam di sini juga gak akan berubah, jawab Rian. Tio menunduk, melihat kameranya. Puluhan wajah mereka sendiri masih terjebak di dalam foto. Setiap kita berhenti, katanya pelan, jumlah kita nambah. Hening. Kalimat itu cukup untuk memutuskan. Mereka mulai berjalan, melewati sosok-sosok mereka sendiri. Aneh ya, tidak ada yang menghalangi. Sosok-sosok itu hanya berdiri diam, menatap, seolah membiarkan mereka lewat. Namun saat mereka berjalan di antara barisan itu, perasaan aneh muncul. Setiap langkah terasa berat, seperti melewati sesuatu yang tidak terlihat. Dan sesekali, mereka merasa disentuh, bukan oleh tangan, tapi oleh keberadaan. Sari hampir menangis lagi. Aku merasa ada yang narik. Jangan berhenti, kata Rian tegas. Mereka terus berjalan, menjauh dari puncak pertama, menuju puncak yang lebih tinggi. Perjalanan terasa lebih lama, jalur semakin curam, tanah berubah gelap, tidak ada suara alam, tidak ada kehidupan, hanya langkah mereka, dan napas yang semakin berat. Beberapa waktu kemudian, Tio kembali mengangkat kameranya. Gue foto lagi, klik, ia membuka hasilnya, dan kali ini, tidak ada mereka di belakang. Tidak ada barisan, tidak ada sosok, kosong, hanya jalur. Udah gak ada, bisiknya. Rian menoleh. Apa yang di belakang hilang? Harapan kecil muncul. Mungkin kita benar, kata Bagas. Mungkin ini jalan keluar. Namun, saat Tio menggeser ke foto berikutnya, tubuhnya langsung kaku. Enggak, suaranya hampir tidak terdengar. Rian langsung mendekat. Apalagi, Tio menunjukkan layar. Di foto itu, tidak ada apa-apa di belakang. Karena semuanya ada di depan, di puncak yang mereka tuju. Puluhan, ratusan versi mereka berdiri di sana, menunggu, menghadap ke arah mereka, seolah mereka tidak sedang mendekati puncak, tapi sedang mendekati diri mereka sendiri. Dalam jumlah yang tidak masuk akal, Sari mundur selangkah. Ini bukan jalan keluar, Bagas menggeleng pelan. Ini pusatnya. Rian menatap puncak itu dengan napas berat. Semua berhenti di sana, katanya. Tio menelan ludah. Berarti, tidak ada yang menyelesaikan kalimat itu. Karena mereka semua tahu, setiap versi dari mereka, yang pernah sampai sejauh ini, tidak pernah benar-benar pergi. Mereka hanya menunggu. Angin berhenti, suasana tiba-tiba hening total. Dan dari puncak itu, satu sosok mulai berjalan turun. Sendirian, pelan, berbeda dari yang lain, semakin dekat, semakin jelas. Dan saat wajahnya terlihat, keempatnya langsung membeku. Itu Rian, namun bukan seperti yang sekarang. Wajahnya lebih pucat, matanya lebih dalam, dan ekspresinya kosong. Ia berhenti beberapa langkah dari mereka, lalu berkata, udah berapa kali kalian sampai sini? Tidak ada yang menjawab, karena pertanyaan itu lebih menakutkan daripada apapun. Dan mungkin mereka sendiri sudah tidak tahu jawabannya.
Tidak ada yang menjawab pertanyaan itu. Udah berapa kali kalian sampai sini? Kalimat itu menggantung di udara, terasa lebih berat dari langkah yang mereka tempuh. Rian menatap sosok di depannya. Dirinya sendiri, tapi bukan yang sekarang. Lebih lama, lebih kosong. Apa maksud lo? Tanya Bagas akhirnya. Sosok Rian itu tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap mereka satu persatu. Lalu berkata pelan, kalian selalu lupa. Hening. Sari menggeleng cepat. Gak, kita baru pertama kali. Sosok itu tersenyum tipis. Semua juga bilang gitu. Tio mengangkat kameranya lagi. Tangannya gemetar. Gue punya bukti. Ia membuka foto-foto sebelumnya. Puncak pertama, 4 sosok, 8 sosok, puluhan sosok. Ia menunjukkannya ke sosok Rian di depan mereka. Ini semua terjadi barusan. Sosok itu melihat sekilas, lalu berkata, barusan, buat kalian. Kalimat itu membuat dada mereka sesak. Buat kita, ulang Bagas. Sosok itu mengangguk pelan. Buat versi kalian yang sekarang. Sunyi. Rian mulai mengerti sedikit. Berarti, kita bukan yang pertama sampai di sini. Sosok itu mengangguk. Dan bukan yang terakhir. Sari mundur perlahan. Terus, yang lain. Sosok itu menoleh ke arah puncak. Ke arah ratusan, mereka, yang berdiri diam. Mereka, juga pernah nanya hal yang sama. Angin kembali berhembus. Pelan, dingin, namun kali ini, membawa sesuatu. Suara, sangat pelan, seperti bisikan. Dari arah puncak, Tio menutup telinganya. Lo denger gak? Denger, jawab Bagas. Bisikan itu, samar, tapi jelas. Berulang, dengan kalimat yang sama. Naik lagi, naik lagi, naik lagi. Sari langsung menangis. Ini gak bakal selesai. Sosok Rian di depan mereka mengangguk pelan. Selama kalian terus naik, katanya. Kalian akan terus ada. Rian mengerutkan dahi. Terus kalau kita berhenti. Sosok itu menatapnya lama. Lalu menjawab. Kalian tetap ada. Hening. Bedanya, lanjutnya. Kalian gak akan jalan lagi. Kalimat itu membuat segalanya terasa lebih buruk. Naik, mengulang. Berhenti, tertinggal. Tidak ada jalan keluar. Tiba-tiba, salah satu dari sosok di puncak bergerak. Lalu yang lain, satu persatu, mereka mulai berjalan turun. Pelan, serempak, ratusan langkah yang sama, menuju mereka. Bagas langsung panik. Mereka turun. Tio mundur. Kita harus ke atas sekarang. Ke atas, teriak Sari. Rian menatap kedua arah. Ke bawah, jalur yang tidak pernah membawa mereka keluar. Ke atas, puncak penuh dengan versi mereka sendiri. Dan sekarang, semuanya bergerak. Sosok Rian di depan mereka melangkah mundur. Memberi jalan. Pilih, katanya pelan. Naik, dan ulang lagi. Atau berhenti. Ia tidak melanjutkan. Karena jawabannya sudah jelas. Langkah-langkah dari atas semakin dekat. Semakin banyak. Semakin cepat. Suara bisikan semakin keras. Naik lagi. Naik lagi. Naik lagi. Rian menatap teman-temannya. Wajah mereka penuh ketakutan, kelelahan, putus asa. Dan saat itu, ia sadar, ini bukan soal keluar. Ini soal, siapa yang akan terus berjalan. Dan siapa, yang akan menjadi bagian dari puncak itu selamanya. Rian menatap ke atas dan ke bawah bergantian, napasnya berat, pikirannya kacau. Suara langkah dari puncak semakin jelas, semakin dekat, seolah ratusan orang sedang turun bersamaan dengan tujuan yang sama. Sari sudah hampir tidak sanggup berdiri, kakinya lemas, sementara Bagas terus melihat ke belakang, berharap ada jalur lain yang terlewat. Tio menggenggam kameranya erat, tapi untuk pertama kalinya ia tidak berani mengambil gambar lagi. Sosok Rian di depan mereka tetap tenang, mundur perlahan memberi ruang, seolah keputusan memang harus diambil sekarang juga. Kalau kita naik, kita ulang lagi, kalau kita berhenti, kita jadi mereka, kata Bagas pelan, suaranya nyaris putus. Tidak ada yang membantah, tidak ada pilihan yang benar, hanya dua kemungkinan yang sama-sama buruk. Rian memejamkan mata sejenak, mencoba berpikir, mencoba mencari celah dari sesuatu yang terasa tidak memiliki akhir. Namun semakin ia mencoba memahami, semakin jelas bahwa ini bukan sesuatu yang bisa dilawan dengan logika. Ini bukan jalur yang salah. Ini bukan gunung biasa. Ini adalah tempat yang memang tidak mengizinkan siapapun benar-benar selesai. Langkah-langkah itu semakin dekat. Kini mereka sudah bisa melihat wajah-wajah dari sosok yang turun. Semua adalah mereka. Dengan ekspresi kosong,
mata yang tidak lagi hidup, dan gerakan yang terlalu seragam. Tidak ada keraguan di wajah mereka. Tidak ada rasa takut, seolah mereka sudah menerima sesuatu yang tidak bisa dihindari. Sari menutup wajahnya, menangis tanpa suara. "Aku gak mau jadi seperti mereka," bisiknya. Tio menatap Puncak dengan napas berat, lalu berkata pelan, "Mungkin, kita memang sudah jadi seperti mereka, cuma belum sadar." Kalimat itu membuat semua terdiam. Bahkan Rian, karena ada satu hal yang sejak tadi mereka abaikan, bagaimana jika ini bukan pertama kalinya mereka berdiri di titik ini? Bagaimana jika keputusan yang sama, sudah pernah mereka ambil sebelumnya? Dan hasilnya, adalah semua sosok yang sekarang berjalan turun ke arah mereka. Rian membuka matanya perlahan, wajahnya berubah, bukan lagi panik, bukan lagi bingung, tapi menerima. Ia menatap teman-temannya satu persatu, lalu berkata dengan suara pelan namun jelas, "Kalau kita terus naik, kita cuma nambah lagi. Tapi kalau kita berhenti, setidaknya ini selesai." "Berhenti maksud lo apa?" tanya Bagas dengan napas tidak teratur. Rian tidak langsung menjawab, ia hanya melihat ke arah Puncak, ke arah ratusan versi mereka yang kini semakin dekat, lalu kembali menatap mereka. "Kita berhenti di sini, jangan naik, jangan lari, jangan ikut jalur lagi." Sari menggeleng cepat, air matanya terus jatuh. "Terus kita gimana?" Rian menatapnya lama, lalu berkata pelan, "Kita gak jadi bagian dari perjalanan ini lagi." Langkah-langkah itu kini hanya beberapa meter dari mereka. Sosok-sosok itu mulai melambat, seolah menyadari sesuatu, seolah menunggu. Tio perlahan menurunkan kameranya. Bagas tidak lagi mundur. Sari masih gemetar, tapi tidak bergerak. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai mereka tidak lari. Mereka tidak mengikuti jalur. Mereka tidak mencari Puncak. Mereka hanya berdiri, diam, menolak untuk bergerak. Suara bisikan yang sejak tadi mengisi kepala mereka mulai berubah. Tidak lagi menyuruh mereka naik. Tidak lagi memanggil, tapi menjadi sunyi, sangat sunyi. Sosok-sosok di depan mereka berhenti total. Tidak mendekat, tidak juga mundur, hanya berdiri, menatap, lama, sangat lama, hingga akhirnya satu persatu mereka mulai menghilang. Bukan berjalan pergi, bukan memudar perlahan, tapi hilang begitu saja, seperti tidak pernah ada. Angin kembali berhembus, suara hutan perlahan kembali terdengar. Dan untuk pertama kalinya tanah di bawah kaki mereka terasa nyata. Rian menarik napas panjang. "Jangan gerak dulu," katanya pelan. Tidak ada yang membantah, karena mereka semua merasakan hal yang sama. Untuk pertama kalinya pengulangan itu berhenti. Namun tidak ada yang benar-benar yakin apakah ini akhir atau hanya awal dari sesuatu yang lebih dalam. Mereka tetap berdiri di tempat itu untuk waktu yang tidak bisa mereka ukur. Tidak ada yang berani memastikan apakah semuanya benar-benar sudah berakhir. Rian masih menatap ke arah Puncak, tapi kini yang terlihat hanya jalur biasa, tanah dan batu tanpa sosok-sosok yang tadi memenuhi pandangan. Tidak ada lagi bisikan, tidak ada lagi langkah yang mendekat. Hanya angin yang bergerak pelan di antara pepohonan. "Masih sama gak?" tanya Bagas akhirnya, suaranya pelan. Tio perlahan mengangkat kameranya lagi. Tangannya masih sedikit gemetar, tapi kali ini ia memberanikan diri. Ia mengambil satu gambar, lalu langsung melihat hasilnya. Beberapa detik ia diam, menatap layar tanpa berkedip. "Gimana?" tanya Sari dengan cemas. Tio menelan ludah. "Cuma kita," jawabnya pelan. Rian mendekat, memastikan sendiri. Di layar itu hanya ada mereka berempat. Tidak ada bayangan lain, tidak ada barisan wajah kosong. Tidak ada sesuatu yang menunggu di belakang. Hanya jalur gunung yang tampak normal. "Berarti, selesai," bisik Sari. Tidak ada yang langsung menjawab. Karena kata, "selesai," terasa terlalu mudah untuk sesuatu yang barusan mereka alami. Rian akhirnya mengangguk pelan. "Kita turun, tapi pelan. Jangan sampai kita panik lagi." Mereka mulai berjalan. Kali ini bukan ke atas, tapi menuruni jalur yang terlihat jelas. Setiap langkah terasa lebih ringan, tapi tetap ada rasa takut yang belum hilang sepenuhnya. Mereka terus memperhatikan sekitar, memastikan tidak ada perubahan aneh. Beberapa menit berjalan, suasana tetap normal. Suara burung kembali terdengar, cahaya matahari mulai menembus celah pepohonan. Bahkan udara terasa lebih hangat. Sari menghela napas panjang. "Ini, beneran beda." "Iya," jawab Bagas. "Kayak, kita akhirnya keluar dari sesuatu."
Tio sesekali masih melihat hasil foto yang ia ambil. Tidak ada perubahan, tidak ada tambahan sosok, semuanya tetap sama. Namun saat mereka mulai merasa aman, Rian tiba-tiba berhenti. Langkahnya terhenti begitu saja. "Kenapa?" tanya Bagas. Rian tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap ke depan, ke arah jalur yang akan mereka lewati. Di tanah, terlihat jejak kaki. Banyak, bukan jejak lama, masih baru, seolah baru saja dilewati. Sari langsung merasakan sesuatu yang tidak enak. "Itu, jejak siapa?" Tidak ada yang menjawab, karena bentuk jejak itu terlalu familiar. Ukuran yang sama, pola langkah yang sama, seperti milik mereka, namun jumlahnya lebih dari 4. Tio perlahan mengangkat kameranya lagi, tanpa berkata apa-apa. Klik, ia melihat hasilnya, dan kali ini, ia tidak langsung bicara. Panggil Bagas pelan. "Apa lagi?" Tio mengangkat wajahnya, pucat. "Di foto," katanya pelan. "Kita lagi jalan turun." Semua langsung diam. "Terus?" tanya Rian. Tio menelan ludah. "Yang foto ini, bukan yang sekarang." Hening. "Di depan kita," lanjutnya pelan. "Ada kita lagi." Napas mereka semua terasa berhenti. Karena tanpa perlu melihat pun, mereka mulai mengerti. Mereka memang berhenti mengulang di puncak. Tapi bukan berarti mereka keluar. Mereka hanya berpindah dari pengulangan di atas ke sesuatu yang menunggu di bawah. Dan sekarang, tanpa mereka sadari, mereka tidak lagi berjalan sendirian. Mereka tidak langsung bergerak. Jejak kaki di depan mereka masih jelas terlihat, membentang mengikuti jalur turun. Tidak berantakan, tidak acak, rapi, seolah dibuat oleh kelompok yang berjalan dengan tenang dan teratur. Seperti mereka, Rian mengangkat tangannya sedikit, memberi isyarat untuk tetap diam. Tidak ada yang berbicara, bahkan napas pun terasa terlalu keras untuk dikeluarkan. "Itu, baru," bisik Bagas akhirnya. Tio mengangguk pelan, "Dan jumlahnya, lebih dari kita." Sari menggenggam tali tasnya erat. "Berarti, mereka di depan kita sekarang." Tidak ada yang menjawab, karena pertanyaan itu sudah punya jawaban. Rian menarik napas dalam. "Kita tetap turun, tapi jangan cepat. Kalau kita ketemu," tanya Sari. Rian terdiam sejenak. "Kita lihat dulu." Jawaban itu tidak menenangkan siapapun. Mereka mulai berjalan lagi, pelan, mengikuti jejak itu. Setiap langkah terasa seperti mendekati sesuatu yang tidak ingin mereka temui. Hutan di sekitar kembali sunyi. Tidak sepenuhnya seperti sebelumnya, masih ada suara alam, tapi terasa menjauh. Seolah dunia di sekitar mereka tidak lagi sepenuhnya terhubung. Beberapa menit berjalan, Rian kembali berhenti. Kali ini lebih pelan, lebih hati-hati. "Lihat," katanya. Di depan, terlihat seseorang berjalan, membelakangi mereka. Beberapa meter saja jaraknya, sosok itu berjalan santai, mengikuti jalur. Tidak terlihat terburu-buru. Tidak terlihat tersesat, seperti pendaki biasa. "Itu siapa?" bisik Sari. Bagas menyipitkan mata. Sendirian, Tio langsung mengangkat kameranya, memperbesar tampilan. Dan saat wajah sosok itu sedikit terlihat dari samping, Tio langsung membeku. "Itu," suaranya tertahan. "Rian." Semua langsung kaku. Rian sendiri langsung menatap lebih fokus. Sosok itu, memang dirinya, dengan tas yang sama, jaket yang sama, cara jalan yang sama. "Gak mungkin," bisik Bagas. Sari mundur sedikit. "Berarti itu kita dari foto tadi." Rian tidak menjawab, ia hanya menatap sosok itu yang terus berjalan di depan. Tenang, seolah tidak sadar sedang diikuti. "Jangan deketin dulu," kata Rian pelan. Mereka memperlambat langkah, menjaga jarak. Namun semakin lama mereka berjalan, semakin jelas sesuatu, bukan hanya satu. Di depan sosok Rian itu, ada 3 lagi. Bagas, Tio, Sari, berjalan bersama. 4 orang, sama seperti mereka, persis. Napas Sari mulai tidak teratur. "Itu kita," Bagas menggeleng pelan. "Kita yang difoto." Tio menggenggam kameranya lebih erat. "Berarti kita lagi ngikutin diri kita sendiri." Rian menatap ke depan dengan wajah tegang. "Berhenti," katanya. Mereka semua berhenti. 4 sosok di depan masih berjalan. Perlahan, tidak terganggu. "Kalau itu kita," kata Bagas pelan. "Yang mana yang asli?" Tidak ada yang menjawab, karena untuk pertama kalinya, pertanyaan itu tidak punya arah. Tiba-tiba, sosok di depan berhenti, serempak, tanpa aba-aba, tanpa alasan.
Keempatnya berhenti di titik yang sama. Diam, beberapa detik. Lalu, perlahan, mereka berbalik, menghadap ke arah mereka. Jarak tidak terlalu jauh, cukup dekat untuk melihat wajah. Dan saat wajah itu terlihat jelas, tidak ada lagi keraguan. Itu benar-benar mereka, dengan ekspresi yang tidak sama, tidak kosong seperti sebelumnya, tidak juga normal, tapi seperti sudah tahu sesuatu. Sosok Rian di depan tersenyum tipis, lalu berkata, "Kalian akhirnya sampai juga." Suasana langsung berubah, lebih berat, lebih dingin. Sari mundur perlahan. Apa maksudnya itu? Bagas menggertakkan gigi. Mereka nunggu kita. Tio menatap layar kameranya, lalu ke depan lagi. Ini bukan pertama kalinya, bisiknya. Rian melangkah satu langkah ke depan. "Lo siapa?" tanyanya tegas. Sosok di depannya menjawab tanpa ragu. "Kami yang turun." Hening. Kalimat itu terasa aneh, tapi masuk akal, dengan cara yang mengerikan. "Terus kita?" tanya Bagas. Sosok itu tersenyum lagi, lebih lebar. "Kalian," katanya pelan, "yang akan tetap di sini." Nafas mereka semua terasa berhenti. Karena untuk pertama kalinya, mereka sadar, pengulangan itu tidak hanya di puncak, tapi juga di perjalanan turun. Dan sekarang, giliran mereka, yang akan digantikan. Rian tidak mundur, meski tubuhnya tegang dan napasnya berat, ia tetap berdiri menatap sosok di depannya, dirinya sendiri yang tersenyum dengan cara yang tidak pernah ia lakukan. "Kalian, yang akan tetap di sini." Kalimat itu masih menggantung, menusuk lebih dalam dari rasa takut. Bagas menggenggam tangannya kuat. "Kalau kita mundur sekarang, percuma," potong Tio pelan. "Mereka udah nunggu." Sari hampir menangis lagi, tapi kali ini ia menahan. Matanya tidak lepas dari sosok di depannya, versi dirinya sendiri yang berdiri lebih tenang, lebih yakin. 4 sosok di depan melangkah maju. Pelan, serempak, langkah yang sama seperti yang pernah mereka lakukan. Rian langsung mengangkat tangan. "Berhenti." Aneh ya, mereka berhenti, tepat saat itu, seolah masih terikat pada sesuatu yang sama. Rian menarik napas dalam. "Kalau kalian yang turun, kenapa kita masih di sini?" Sosok Rian di depan menjawab dengan tenang. "Karena setiap perjalanan, butuh yang melanjutkan." "Melanjutkan apa?" bentak Bagas. Sosok itu tersenyum tipis. Putarannya, sunyi. Tio menunduk. "Jadi, kita ini cuma pengganti?" "Bukan," jawab sosok itu. "Kalian, penerus." Kalimat itu terdengar lebih buruk. Sari akhirnya bicara, suaranya gemetar tapi jelas. "Kalau kita gak mau." Sosok dirinya sendiri menatap lurus. "Kalian tetap akan jadi." "Kenapa?" teriaknya. Tidak ada emosi di wajah mereka saat menjawab. "Karena kalian sudah sampai sejauh ini." Hening. Tidak ada lagi alasan. Tidak ada lagi jalan. Rian menatap teman-temannya. Wajah mereka penuh ketakutan, tapi juga kelelahan, sama seperti dirinya. Dan saat itu, ia sadar satu hal, selama mereka terus berjalan, mereka akan terus menjadi bagian dari ini. "Jangan gerak," kata Rian pelan. "Apa?" tanya Bagas. "Jangan maju, jangan mundur, jangan ikutin apapun." Sosok di depan mereka langsung berubah sedikit. Senyumnya menghilang. "Percuma," katanya. "Kalian tetap harus." "Enggak," potong Rian. Untuk pertama kalinya, tegas. Langkah mereka semua berhenti. Tidak ada yang bergerak, baik mereka, maupun sosok di depan. Seolah waktu tertahan. Beberapa detik berlalu. Tidak ada yang terjadi. Namun perlahan, sesuatu mulai berubah. Sosok-sosok di depan, mulai goyah. Seperti bayangan yang tidak stabil. Langkah mereka tidak lagi serempak. Tatapan mereka mulai kosong. "Apa yang lo lakuin?" bisik Bagas. Rian tidak menjawab, matanya tetap ke depan. "Kalau ini putaran," katanya pelan, "berarti kita yang muter." Tio mulai mengerti. "Dan kalau kita berhenti," Sari melanjutkan dengan suara pelan. Putarannya ikut berhenti. Sosok Rian di depan melangkah maju lagi. Lebih cepat. "Jangan," katanya tajam. "Kalian harus lanjut." Namun kali ini, tidak ada yang bergerak. Kabut tipis mulai muncul di sekitar mereka. Bukan seperti sebelumnya, lebih ringan, lebih rapuh. Sosok-sosok di depan mulai berubah. Wajah mereka retak, bukan luka, tapi seperti gambar yang pecah. "Ini gak boleh," kata sosok itu. Suaranya mulai tidak stabil. "Kalau kalian berhenti, semua berhenti." Rian menatapnya tanpa ragu.
Itu yang kita mau. Dalam sekejap, semua sosok di depan mereka bergerak cepat. Maju, seolah mencoba menabrak. Namun, tepat sebelum menyentuh, mereka berhenti. Dan dalam satu momen, mereka semua hilang. Sunyi, total, tidak ada langkah, tidak ada bisikan, tidak ada bayangan. Hanya mereka berempat, berdiri, diam, masih di jalur yang sama. Namun, tanpa sesuatu yang mengikuti, Sari perlahan jatuh terduduk. Ini, selesai. Tidak ada yang langsung menjawab. Karena kali ini, tidak ada tanda, tidak ada petunjuk. Rian melihat ke depan, jalur turun, kosong, nyata. Ia menarik napas panjang. Sekarang, katanya pelan, kita turun. Dan untuk pertama kalinya, tidak ada yang merasa mereka sedang diikuti. Mereka akhirnya sampai di base camp menjelang sore. Langit terlihat biasa, orang-orang lalu lalang seperti tidak ada yang aneh. Seolah gunung itu tidak pernah melakukan apapun. Rian, Bagas, Tio, dan Sari turun dalam diam. Tidak ada yang banyak bicara sejak mereka memutuskan untuk berhenti di jalur itu. Tidak ada yang berani memastikan apakah yang mereka alami benar-benar sudah selesai, atau hanya berhenti sementara. Petugas base camp menyambut mereka dengan santai. Dari atas, tanyanya. Rian mengangguk. Iya, berempat. Lanjutnya, mereka saling melirik. Lalu Bagas menjawab. Iya, berempat. Petugas itu mencatat tanpa curiga. Tidak ada yang aneh. Tidak ada yang berbeda. Malamnya, mereka berkumpul sebentar sebelum pulang masing-masing. Tidak ada yang ingin membahas terlalu dalam. Seolah ada kesepakatan diam, bahwa beberapa hal lebih baik tidak diingat terlalu jelas. Namun Tio akhirnya membuka suara. Gue cek semua foto, katanya pelan. Rian menatapnya. Gimana? Tio tidak langsung menjawab. Ia hanya menunjukkan layar kameranya. Satu persatu foto dibuka. Puncak pertama, puncak kedua, barisan sosok, pengulangan, semuanya hilang. Digantikan dengan foto biasa, jalur kosong, langit, pepohonan, tidak ada satupun bukti. Seolah gak pernah terjadi, bisik Sari. Tio mengangguk pelan. Kayak dihapus. Bagas menghela napas panjang. Baguslah. Tapi Rian tidak ikut merasa lega. Ia menatap layar itu lebih lama. Lalu berkata pelan, kalau dihapus. Ia berhenti sejenak. Berarti memang ada. Beberapa hari setelah itu, semuanya kembali ke kehidupan masing-masing. Aktivitas normal, rutinitas biasa. Namun ada satu hal kecil, yang mulai terasa. Hal yang awalnya dianggap sepele. Suatu sore, Sari mengirim pesan ke grup mereka. Ada yang aneh. Rian langsung membalas. Apa? Beberapa detik kemudian, Sari mengirim foto. Foto sederhana, diambil di halaman rumahnya. Tidak ada yang aneh pada pandangan pertama. Namun saat diperhatikan lebih lama, mereka semua menyadarinya. Di tanah, terlihat bayangan. 4 bayangan. Padahal, Sari berdiri sendirian. Tidak ada yang langsung membalas. Karena mereka semua tahu. Apa artinya itu? Mereka memang berhenti mengulang. Mereka memang keluar dari jalur itu. Tapi, tidak semuanya tertinggal di sana. Malam itu, Rian berdiri di luar rumahnya. Sendiri, ia melihat bayangannya di bawah lampu. Normal. Namun saat ia hendak masuk, ia berhenti, perlahan menoleh ke belakang. Tidak ada siapapun. Tapi di tanah, bayangannya, tidak sendirian. Ada satu lagi. Berdiri tepat di sampingnya, mengikuti, tanpa pernah benar-benar terlihat. Dan saat itu, Rian akhirnya mengerti, mereka memang berhasil berhenti, tapi bukan berarti selesai, karena sesuatu dari gunung itu tidak ikut turun secara utuh. Ia hanya menyisakan sebagian, cukup untuk memastikan bahwa pengulangan itu tidak benar-benar berakhir. Gunung Kendali masih dibuka seperti biasa. Pendaki tetap datang. Jalur tetap dilalui, puncak tetap dicapai, tidak ada larangan, tidak ada peringatan resmi, karena tidak semua orang mengalami hal yang sama. Sebagian hanya naik dan turun tanpa masalah. Sebagian lagi merasa ada yang aneh, tapi tidak bisa dijelaskan. Dan sebagian kecil tidak pernah benar-benar kembali. Tidak ada yang tahu pasti di mana puncak pertama itu berada. Karena bagi setiap orang, tempat itu bisa berbeda. Namun ada satu hal yang sering diceritakan oleh mereka yang selamat. Jika kamu merasa sudah sampai puncak, tapi tidak ada tanda apapun, sebaiknya jangan terlalu lama di sana.
Jangan terlalu yakin itu adalah akhir. Dan jika kamu mulai merasa jalur yang kamu lewati terasa sama, jangan panik, jangan terburu-buru, karena semakin kamu mencoba keluar dengan cara biasa, semakin kamu akan terjebak lebih dalam. Ada satu cara yang konon bisa menghentikannya. Bukan dengan berlari, bukan dengan mencari jalan lain, tapi dengan berhenti, benar-benar berhenti, tidak mengikuti jalur, tidak mengikuti arah, dan tidak mengikuti rasa takutmu sendiri. Namun, tidak semua orang berani melakukannya. Karena saat kamu berhenti, kamu akan sadar satu hal, bahwa mungkin, yang berjalan selama ini, bukan sepenuhnya kamu. Jadi kalau suatu hari kamu mendaki, dan merasa seperti pernah berada di tempat itu sebelumnya, atau melihat sesuatu yang terasa terlalu familiar, jangan langsung percaya, jangan langsung yakin, dan yang paling penting, jangan terlalu yakin, bahwa kamu masih satu-satunya dirimu di sana.